Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revita Rahma Putri di 16.00.327 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Bumi Siliwangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video implementasi pembelajaran mengenai tema 8, subtema 3, pembelajaran pertama di kelas 5 Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat. Ya, terima kasih anak-anak atas semangatnya. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing ya. Berdoa dimulai. Nah, kita sudah berdoa tadi sebelum mulai pembelajaran. Setelah itu, Ibu ingin mengecek kesiapan dan kerapihan kalian meskipun kalian saat ini sedang belajar di rumah. Yang pertama, Ibu mau tahu dulu nih, kalian sudah siap belum untuk belajar? Sudah siapkah alat tulis yang kalian akan gunakan untuk pembelajaran hari ini? Jika sudah, sekarang Ibu mau kalian cek sekitar kalian apakah sudah rapi, terbebas dari sampah, agar kalian belajar dengan nyaman. Ayo silakan dicek terlebih dahulu. Sudah rapi? Sudah bersih? Oke, kalau begitu kita bisa belajar dengan nyaman. Selain itu, sudahkah kalian menyiapkan bahan ajar dan LKPD yang sudah Ibu berikan sebelumnya? Yang ini? Sudah? Oke, kalau sudah, satu lagi, yaitu air minum. Air minum dalam botol atau botol minum atau botol kemasan yang biasa kalian minum di rumah seperti ini. Air minumnya air minum yang bening ya, tapi jangan diminum karena kan sekarang kita sedang puasa. Siapkan terlebih dahulu untuk kita melakukan pengamatan di pembelajaran hari ini. Anak-anak masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari? Ya, benar sekali mengenai siklus air dan bermanfaatnya siklus air untuk kehidupan kita. Karena air sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Contohnya adalah untuk makan, untuk minum, untuk mencuci pakaian, dan lain-lain. Sekarang Ibu mau minta anak-anak untuk perhatikan gambar ini terlebih dahulu ya. Ya, betul sekali. Dalam gambar tersebut ada gambar dua orang anak dengan seorang ibu yang sedang menyiram tanaman, sedang merawat tanamannya. Menyiram tanaman itu kan membutuhkan air. Nah, itu adalah salah satu bentuk manfaatnya air untuk kehidupan kita. Tetapi, apakah kalian sudah mengetahui bagaimana kualitas air yang kalian gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Apakah sudah layak untuk kalian gunakan untuk memasak, untuk meminum, untuk mencuci pakaian, untuk menyiram tanaman, dan lain sebagainya? Apakah sudah layak? Oke, kalau begitu hari ini kita akan mempelajari tentang hal itu. Kita akan mempelajari bagaimana kualitas air yang layak untuk digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba Ibu mau tanya, menurut kalian, apa sih kriteria air yang layak dan bagus untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, salah satunya mungkin kalian akan langsung menjawab airnya harus bening. Itu benar bahwa airnya harus bening, tetapi ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan kualitas air itu layak untuk digunakan untuk kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hal itu. Kemudian, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan mengetahui bagaimana sih kualitas air yang layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan setelah itu kalian akan bisa mengetahui dan menentukan apakah air yang kalian gunakan atau air yang kalian temukan dan akan kalian gunakan itu sudah layak untuk digunakan atau belum. Hari ini kita akan belajar yang pertama adalah kalian akan memecahkan suatu masalah mengenai topik bagaimana sih air yang layak untuk kehidupan kita. Yang kedua, kalian akan berdiskusi. Nah, diskusi ini bisa kalian lakukan dengan keluarga kalian, dengan kakak atau orang tua kalian, atau adik kalian jika adik kalian sudah bisa diajak untuk berdiskusi. Kemudian yang ketiga, kalian akan mencari tahu mengenai suatu peristiwa, bagaimana kelayakan air untuk kehidupan kita, dan kemudian kalian akan membuat suatu peta pikiran dari teks tersebut mengenai peristiwa tersebut. Kemudian yang keempat, nanti kalian akan
Melakukan percobaan atau pengamatan secara sederhana mengenai air yang kalian minum sehari-hari. Nah, anak-anak, Ibu punya topik permasalahan nih, ada 3 poin. Yang pertama adalah bagaimanakah kualitas air yang layak kita gunakan untuk memasak dan meminum. Yang kedua, bagaimanakah kualitas air yang layak kita gunakan untuk mencuci pakaian. Yang ketiga, bagaimanakah kualitas air yang layak untuk kita gunakan menyiram tanaman. Mengenai topik permasalahan yang tadi, mungkin di antara kalian sudah mengetahui ya jawabannya. Nah, jawaban tersebut kalian simpan, bisa kalian tuliskan di buku kalian masing-masing sebagai jawaban sementara kalian. Kemudian sekarang Ibu mau minta anak-anak untuk buka LKPD-nya di halaman pertama ini. Di sini ada ungkapan ayo berdiskusi dan sudah Ibu jelaskan di sana mengenai topik permasalahan yang harus kalian pecahkan dan harus kalian cari tahu. Kalian bisa mencari tahunya dengan cara berdiskusi. Nah, kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian mungkin bila kalian sedang belajar bersama, atau dengan kakak kalian, adik kalian, atau dengan orang tua kalian. Apabila tidak ada yang bisa kalian ajak untuk diskusi, kalian bisa menuliskan langsung pendapat kalian. Nah, hasil diskusi atau pendapat kalian bisa kalian tuliskan di 3 kolom yang sudah Ibu sediakan di LKPD, sesuai dengan 3 topik permasalahannya tadi. Anak-anak, diingat ya, jika kalian sedang berdiskusi, kalian harus mendengarkan dan menghargai pendapat orang yang kalian ajak untuk diskusi. Selain itu, kalian juga harus menanggapi apa dari pendapat teman kalian atau siapapun yang sedang kalian ajak untuk diskusi. Kemudian, kalian harus bekerja sama untuk menyimpulkan hasil diskusi kalian bersama-sama, bukan berdasarkan hasil pendapat kalian sendiri. Karena kalian sudah melakukan diskusi dan mencari tahu mengenai 3 permasalahan yang sudah tadi Ibu terangkan. Sekarang mari kita bahas mengenai yang pertama. Permasalahan yang pertama yaitu mengenai bagaimanakah kualitas air yang layak untuk minum dan untuk memasak. Yang pertama adalah airnya tidak keruh, dan yang kedua airnya tidak berwarna sama sekali, berarti harus bening airnya. Yang ketiga adalah airnya tidak memiliki bau sama sekali. Yang keempat adalah airnya tidak memiliki rasa sedikitpun. Kemudian yang kelima adalah airnya tidak menimbulkan endapan. Endapan itu adalah ketika air didiamkan dalam suatu wadah, setelah beberapa menit jika ada endapan seperti debu-debu atau pasir di bawah airnya, itu adalah endapan namanya, berarti airnya tidak baik atau tidak layak untuk digunakan dalam minum ataupun memasak. Kemudian airnya harus memiliki suhu di antara 10 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Artinya air yang kita gunakan itu bersuhu sejuk dan baik untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian yang kedua mengenai air untuk mencuci pakaian atau mencuci barang-barang apapun yang akan kita gunakan. Yang sama seperti sebelumnya, yang pertama airnya itu tidak boleh keruh, kemudian airnya tidak boleh berwarna sama sekali, berarti airnya harus bening. Yang ketiga, airnya tidak boleh memiliki rasa dan tidak boleh memiliki bau, kemudian airnya tidak boleh memiliki endapan. Dan untuk suhunya adalah sama 10 derajat sampai 25 derajat Celcius. Tidak boleh terlalu panas untuk mencuci pakaian atau barang-barang peralatan makanan di rumah, karena ada beberapa barang tertentu yang memiliki kriteria air dengan suhu tertentu. Jadi tidak boleh terlalu panas ataupun tidak boleh terlalu dingin karena akan merusak barang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengenai air yang digunakan untuk menyiram tanaman. Tentu saja kita diperbolehkan untuk menggunakan air yang sama seperti kriteria sebelumnya, yang bening, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki endapan. Akan tetapi selain itu kita juga bisa menggunakan air bekas mencuci makanan, misalnya bekas mencuci beras, itu baik untuk menyiram tanaman. Kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan air dari pupuk seperti pupuk kompos atau pupuk lainnya. Itu baik untuk tanaman karena bisa menyuburkan tanaman dan baik untuk sebagai zat organik bagi unsur hara dalam tanah. Nah, informasi yang sudah kita bahas tadi adalah mengenai ciri-ciri fisik air yang baik untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ada ciri fisik lain, selain ciri fisik, ada juga ciri-ciri lainnya yang menyebabkan kualitas air itu layak atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut, ayo kita buka LKPD-nya pada halaman kedua. Nah, di sini sudah Ibu siapkan teks bacaan untuk kalian baca, untuk kalian cermati, sehingga kalian bisa memperoleh
informasi atau peristiwa apa yang dijelaskan pada teks tersebut. Kemudian setelah itu kalian bisa menyimpulkan dan membuat kesimpulan atau ringkasan dari teks tersebut ke dalam sebuah peta pikiran. Bagaimana anak-anak, sudah kalian baca teksnya? Sudah dicermati dan sudah kalian simak apa isi dari teks tersebut? Jika sudah, ayo kita ingat-ingat lagi bagaimana jawaban hasil diskusi kalian tadi. Apakah sama atau lebih lengkap dari setelah kalian membaca teks? Tentu lebih lengkap ya, tetapi jawaban kalian sebelumnya juga tidak salah. Jawaban kalian benar, akan tetapi kalian sudah mendapatkan informasi yang jauh lebih lengkap dan lebih benar dari teks yang Ibu sediakan. Itu namanya kalian sedang mengalami proses belajar. Kalian tidak hanya menjawab suatu permasalahan berdasarkan pemikiran kalian sendiri, tetapi kalian juga mencari tahu berdasarkan sumber yang terpercaya, bisa melalui teks atau melalui buku atau melalui video. Nah, itu memperkaya ilmu pengetahuan kalian. Jadi kalian bisa meyakinkan bahwa apa yang kalian jawab atau pendapat kalian itu benar didukung dengan adanya teks atau informasi lainnya yang terpercaya. Nah, anak-anak, setelah kalian mencermati isi teksnya, kalian sudah bisa menyimpulkan kan apa itu peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut, bagaimana ilmu yang kalian peroleh atau informasi yang kalian peroleh dari teks tersebut. Nah, sekarang ayo kita buat ringkasan atau menguraikan kesimpulan dari teks tersebut, informasi-informasi apa saja yang penting untuk kalian sampaikan dan kalian bisa membuatnya ke dalam peta pikiran seperti ini pada LKPD yang sudah Ibu sediakan, atau seperti ini. Nah, anak-anak, selamat ya, kalian sudah mengerjakan dan membuat peta pikiran dengan sangat gigih. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang kalian boleh menjelaskan hasil peta pikiran yang sudah kalian buat kepada orang-orang di sekitar kalian. Kalian bisa menjelaskannya kepada ibu atau bapak kalian, kepada kakak ataupun adik kalian. Kita akan melakukan pengamatan atau percobaan secara sederhana. Yang pertama, ibu mau minta anak-anak coba dibuka LKPD-nya ya. Pada kolom ayo mengamati. Di sini coba disimak baik-baik ya. Pertemuan sebelumnya, Ibu sudah meminta kalian semua untuk menyiapkan tadi air minum dalam botol kemasan atau botol minum atau tempat wadah yang biasa kalian gunakan untuk minum. Karena kalian sedang di rumah, kalian bisa menggunakan gelas atau cangkir plastik ya, yang sudah diisi air minum yang biasa kalian gunakan untuk minum. Boleh air yang kalian masak sendiri atau mungkin air yang kalian peroleh dari dispenser. Kemudian, ayo kita cek lagi alat dan bahannya. Yang pertama adalah air minum yang ada dalam wadah. Kedua adalah LKPD-nya ini. Dan yang ketiga adalah alat tulisnya. Sudah disiapkan semuanya? Sudah ya, sebelum kita mulai pembelajarannya tadi kan sudah Ibu ingatkan untuk menyiapkan bahan-bahannya. Nah, sekarang ayo kita lakukan pengamatannya. Sambil Ibu bimbing, coba yang pertama, ayo amati air minum dalam botol minummu atau dalam wadah minummu. Apakah air minummu berwarna dan keruh? Jika tidak, tuliskan tidak. Jika iya, tuliskan iya. Dan beserta alasannya, warnanya itu seperti apa, kemudian keruhnya berwarna apa. Nah, kemudian yang kedua adalah ayo cium apakah air minum dalam botol minummu memiliki bau. Coba dicium, tapi jangan diminum ya. Adakah baunya? Tidak. Jika tidak, silahkan tuliskan, dan kalau ada baunya dituliskan juga seperti apa sih baunya. Nah, yang ketiga, coba minum seteguk air minummu. Apakah air minummu memiliki rasa pahit, asam, atau asin? Tapi jangan dilakukan ya, karena sekarang kita sedang berpuasa. Kalian ingat-ingat saja, kalian melakukan kegiatan mengingat kembali biasanya, atau mungkin tadi sahur kalian kan minum air yang sama. Apakah ada rasanya seperti rasa asam, pahit, ataupun rasa yang sedikit asin mungkin? Jika ada, tuliskan, dan jika tidak ada juga silahkan kalian tuliskan. Selanjutnya buka halaman berikutnya. Nah, di sini ada kolom yang berwarna oranye. Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut ini. Ya, dituliskan jika memang
airnya itu sesuai dengan kriteria yang tidak berwarna, tidak keruh, tidak memiliki endapan, tidak berbau, tidak ada rasanya juga, silahkan dituliskan bagaimana hasilnya menurut kalian, apakah air yang kalian gunakan itu sudah layak atau belum. Nah, jika memang ada salah satu kriteria yang misalnya air yang kalian biasa gunakan untuk minum itu memiliki bau atau mungkin memiliki rasa yang sedikit asin, coba kalian ingat-ingat kembali di mana air itu kalian dapatkan sebelum kalian masak di rumah. Mungkin saja air itu tidak baik atau belum layak untuk kalian minum. Anak-anak, setelah kalian menuliskan hasil pengamatan pada kolom berikut, nah sekarang kalian tuliskan kesimpulan dari pengamatan kalian pada kolom yang berwarna biru. Tulislah kesimpulan kalian mengenai air yang kalian gunakan untuk minum di rumah. Apakah sudah layak untuk diminum atau belum layak untuk diminum. Jadi sekarang kalian sudah bisa menentukan kan bagaimana kualitas air atau kelayakan air yang kalian minum. Selanjutnya, nanti akan Ibu berikan tugas untuk kalian mencermati atau mengamati bagaimana kualitas air yang kalian gunakan untuk kehidupan kalian di rumah. Misalnya untuk mandi, untuk mencuci pakaian, dan mencuci barang-barang lainnya di rumah kalian. Kalian bisa melakukannya bersama dengan orang tua kalian atau kakak dan adik kalian. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan kesempatan kalian untuk menanyakan apabila ada yang tidak kalian pahami atau belum kalian pahami, kalian bisa bertanya kepada Ibu dan nanti akan Ibu jawab dan kita bahas bersama-sama kembali ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kalian sudah banyak melakukan kegiatan pada pembelajaran hari ini. Nah, Ibu sekarang ingin kalian bersama dengan Ibu merefleksi atau mengingat kembali apa saja sih kegiatan pembelajaran yang sudah kalian lakukan dan bagaimana perolehan ilmu kalian hari ini. Yang pertama, kalian sudah melakukan diskusi untuk mengetahui atau berpendapat mengenai bagaimana kualitas air yang layak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, kalian sudah tahu kan berdasarkan pendapat kalian sendiri. Nah, yang kedua, kalian sudah mencermati teks, kemudian membuat peta pikirannya. Dan di situ kalian sudah menambah ilmu atau wawasan lagi mengenai kualitas air yang baik untuk kehidupan kita. Terus yang ketiga, kalian sudah melakukan apa? Kalian sudah menjelaskan peta pikir yang sudah kalian buat. Hal ini adalah untuk berlatih agar kalian bisa dengan tenang berbicara di depan umum, mulai dari keluarga kalian atau orang-orang terdekat kalian terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, kalian sudah melakukan pengamatan atau percobaan secara sederhana mengenai air yang kalian gunakan sehari-hari untuk minum. Nah, sekarang kalian sudah memiliki ilmu tentang bagaimana kualitas dan kelayakan air untuk kehidupan kalian sehari-hari. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak, diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari sehingga kalian bisa mengidentifikasi, bisa mengetahui, oh ternyata ada air yang kalian gunakan untuk wudhu. Bagaimana kalau kondisi airnya? Apakah airnya keruh atau mungkin berwarna dan bau? Itu berarti kan tidak baik ya. Lebih baik kalian cari air lain yang lebih jernih, tidak memiliki bau ataupun tidak memiliki warna. Anak-anak, setelah kalian memahami semua ilmu yang kita pelajari hari ini, nanti akan Ibu berikan soal untuk kalian isi sebagai untuk menguji bagaimana kalian memahami pembelajaran hari ini. Setelah pembelajaran hari ini, nah Ibu mau minta anak-anak untuk mempelajari tema 8, subtema 3, pembelajaran kedua masih mengenai air untuk kehidupan sehari-hari kita, tetapi akan beda pembahasan. Coba dibuka nanti ya. Nanti Ibu juga akan mengirimkan bahan ajar dan LKPD-nya untuk pembelajaran kedua. Anak-anak, Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak karena kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Dan sekarang kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini akan terus berada pada ingatan kalian, terus kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat sampai akhir hayat kalian nanti. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya, pembelajaran kedua esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.